hal ini menjadi tantangan berat untuk tim lawan karena akan diteror selama 90 menit penuh oleh pendukung tim tuan rumah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Salam olahraga. Oke, sebelumnya gue ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah atau yang lagi di kantor atau yang lagi nongkrong guys. Dan izinin gue juga menyapa teman-teman Ultras Garuda di seluruh Indonesia, terutama buat teman-teman Ultras Garuda atau penonton ke-12 ya, pemain ke-12 Timnas Indonesia yang sekarang lagi prepare nonton di Stadion Gelora Bung Karno. Semangat buat kalian semua ya. Please dukung Timnas Indonesia dengan Spartan ya, sampai peluit akhir di tube guys. Oke, ya langsung aja kali ini gue akan reaction ya mengenai kabar tentang tiket Timnas Indonesia yang sudah ludes ya, sold out ya. Wow, gue gak bisa bayangin ya. Kapasitas Stadion Gelora Bung Karno ini luar biasa banyak ya, hampir 70.000 lebih ya untuk kapasitas penontonnya. Ya, semoga dengan hadirnya penonton pemain ke-12 akan memompa semangat Timnas Indonesia ketika menghadapi Australia. Ya, semoga ini benar-benar dimanfaatkan oleh pemain Timnas Indonesia ya. Ini adalah ajang balas dendam yang sebelumnya Timnas Indonesia U16 kemarin dikalahkan Australia di Indonesia dengan selebrasi yang aduh gila. Pak Erick Thohir aja sampai marah ya dan bertekad untuk membalas dendam di tim senior ya. Ya semoga terwujud dan Indonesia bisa meraih poin 3 ya. Berapapun skornya semoga Indonesia menang ya. Ini harapan kita semua sebagai pemain ke-12 guys. Oke ya. Mengenai prediksi skor ya, gue nggak ingin terlalu berekspektasi lebih, cuman berharap Indonesia menang aja guys ya. Mengenai skor berapapun, intinya Indonesia semoga menang guys. Oke, buat kalian semua yang mungkin bisa memprediksi skor ya, kira-kira prediksi skor antara Timnas Indonesia melawan Australia berapa? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja kita reaction bareng, kita tonton bareng guys ya video yang satu ini. Pecahkan rekor se-Asia. Tiket sold out. Media Australia terkejut dan menyebut skuad Graham Arnold akan dikepung 78.000 supporter Garuda. Pemain Arab Saudi sekaligus rekan CR7 yang kemarin sempat merasakan kekuatan skuad Garuda ini memperingati Timnas Australia untuk berhati-hati dengan Timnas Indonesia. Luar biasa. Umroh diakui Sintayong jadi jurus jitu pemain Timnas Indonesia bermain api kontra Arab Saudi kemarin. Sintayong ungkap rela belajar toleransi beragama serta beberapa berita Timnas Indonesia pagi hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Rekan satu tim mega bintang Cristiano Ronaldo di Al Nassr sekaligus pemain Arab Saudi memberikan peringatan ke Australia soal bahayanya Timnas Indonesia. Menurut penuturan pemain andalan pelatih Roberto Mancini itu, kekuatan Timnas Indonesia sekarang tidak bisa dianggap remeh oleh siapapun. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dengan kepercayaan diri yang tinggi. Situasi ini datang lantaran Timnas Indonesia menuai hasil positif ketika melakoni lawatan tandang ke King Abdullah Sports City Jeddah yang merupakan markas dari Arab Saudi. Keberhasilan Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi membuat takjub banyak penggemar sepak bola, tidak hanya dari tanah air, tetapi juga dari luar negeri. Salah satu yang terkesan dengan agresivitas Timnas Indonesia adalah rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr, yang juga tampil untuk Arab Saudi yakni Sultan Al Ganam.
Bek sayap Arab Saudi itu bahkan sampai kehabisan kata-kata soal tidak percaya jika negaranya hampir saja disingkirkan tim kuda hitam timnas Indonesia. Sultan Al-Ghanam mengatakan kalau sebenarnya para pemain Arab Saudi tidak bermain buruk ketika dihadang oleh tim tamu timnas Indonesia. Akan tetapi ia berbicara jujur kalau timnas Indonesia yang dihadapi kemarin telah mengalami perkembangan yang begitu cepat sehingga sangat merepotkan Arab Saudi. Oke, sebentar, gua jeda dulu guys ya. Ya ini setuju gua ya. Arab Saudi kemarin ketika tahan imbang Indonesia sebenarnya bukan bermain buruk ya. Karena Indonesia memang luar biasa mainnya ya, sudah layak untuk sejajar dengan tim-tim timnas besar di Asia ya, selevel Jepang, selevel Arab Saudi, Australia ya, dan Bahrain. Wow ya, semoga ketika nanti sore Indonesia menghadapi Australia, semoga mainnya lebih fokus lagi ya. Karena apa? Ini Australia tidak bisa diremehkan juga ya, karena posisinya peringkat FIFA-nya juga luar biasa sekali. Mereka pasti tidak ingin mengalami kekalahan yang sama ya. Oke, semoga ini bisa menjadi warning buat Indonesia juga. Namun Indonesia banyak sekali diuntungkan ya. Sore nanti Indonesia diuntungkan sebagai tuan rumah yang main di GBK, dan kalian sudah tahu sendiri ya bahwa tiketnya sudah habis ya. Dan itu tentunya akan dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, akan dimanfaatkan oleh pemain ke-12 ya, Ultras Garuda, untuk bukan menteror sih, untuk memberikan semangat lebih ya buat timnas Indonesia. Semoga itu akan menjadi poin penting buat para pemain timnas Indonesia. Dan ada satu lagi ya, Indonesia diuntungkan ada salah satu pemain Australia kemarin yang di kartu merah, dan otomatis nanti sore tidak bisa bermain. Ya, semoga Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini guys. Oke ya, kita lihat lagi ya berita ini guys. Bermain bagus, tapi kami tidak menyangka timnas Indonesia berkembang begitu cepat. Mereka bermain luar biasa, kata Sultan Al-Ghanam. Kondisi itulah yang membuat rekan setim Cristiano Ronaldo tersebut memberikan peringatan kepada Australia tentang seberapa bahayanya timnas Indonesia. Ia menambahkan kalau Australia sebaiknya menyiapkan strategi khusus demi meredam agresivitas timnas Indonesia yang akan tampil di depan tribun pendukungnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat memberikan kejutan pada skuad Garuda yang menyempatkan ibadah umroh. Sintayong tidak mempermasalahkan para pemain timnas Indonesia beragama Islam untuk beribadah umroh. Sintayong tidak menghalangi sekitar 15 pemain timnas Indonesia menganut kepercayaan agama Islam untuk ibadah umroh menjelang laga kontra Arab Saudi. Sintayong menjunjung tinggi nilai toleransi agama kepada para pemain timnas Indonesia beragama Islam untuk beribadah umroh di tanah suci pada Senin lalu. Sintayong membuat timnas Indonesia menahan imbang dengan perolehan skor 1-1 dari Arab Saudi pada laga perdana grup C lalu. Skor Garuda berhasil membuat skor 1-1 tidak lepas usaha ibadah umroh mereka atas arahan Sintayong. Skor Garuda beragama Islam mendapatkan instruksi untuk beribadah umroh dari Sintayong diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sebelumnya Sintayong menyampaikan dirinya mengutamakan betapa pentingnya toleransi agama sejak dipanggil untuk melatih timnas di Indonesia. Ia menjelaskan dirinya tidak ingin dijadikan sebagai penghalang skuad Garuda untuk sulit beribadah. Ia mencontohkan para pemain beragama Islam mempunyai kebutuhan ibadah berupa sholat sebagai kewajiban utama tidak boleh ditinggalkan umat muslim. Kiper timnas Indonesia Martin Paes membandingkan cuaca di Jakarta dengan di Jeddah jelang laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi pada Selasa besok. Laga kontra Australia hanya berjarak beberapa hari dari laga Arab Saudi yang membuat timnas Indonesia terbang lebih cepat dan akhirnya tiba di tanah air pada Jumat malam. Martin Paes juga terlihat mendarat bersama para pemain skuad Garuda lainnya dan langsung bertolak ke hotel tempat menginap di Jakarta. Ini artinya kiper FC Dallas itu sudah berada di Indonesia sekitar 2 hari lamanya, sehingga membuat dirinya memiliki waktu untuk beradaptasi. Apalagi Martin Paes terlebih dahulu harus beradaptasi dengan kondisi cuaca di Indonesia,
sebelum berlaga kontra Australia. Martin Paes mengakui kondisi cuaca di Jakarta cukup baik dan tidak mengalami kendala dalam beradaptasi terhadap cuaca di tanah air. Ia menyebut jika cuaca di Indonesia memiliki kondisi yang lebih baik bila dibandingkan dengan Arab Saudi. Adaptasi yang dilakukan Martin Paes sudah dilakukan sejak mengikuti sesi latihan ringan saat berada di hotel. Kiper berusia 26 tahun itu juga akan berpeluang kembali diturunkan dalam laga menghadapi Australia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes akan berlaga di hadapan ribuan supporter Garuda yang siap mengawal timnas Indonesia dalam laga kontra Australia tersebut. Selain itu, kiper timnas Indonesia Martin Paes menceritakan cara jitu di balik kepiawaiannya dalam menepis tendangan penalti Salim Al-Dawsari pada laga skuad Garuda kontra Arab Saudi. Martin Paes mengaku jika dirinya sudah mempersiapkan upaya dalam menghadapi situasi penalti saat sesi latihan jelang laga. Meskipun berhasil menepis tendangan penalti, namun Martin Paes menyebut jika Salim Al-Dawsari adalah salah satu pemain terbaik di skuad Arab Saudi. Tentu saja kami sudah bersiap untuk situasi penalti. Dan Salim Al-Dawsari adalah pemain bagus. Tetapi memang saat itu saya bisa tepat menebak tembakannya. Dan kami akhirnya bisa menahan imbang mereka. Jelas Martin Paes. Walaupun dinobatkan sebagai pahlawan pada laga itu, nyatanya kiper FC Dallas itu menjadi dalang di balik adanya penalti dari Arab Saudi. Martin Paes sempat melakukan blunder akibat menjatuhkan pemain Arab Saudi di kotak terlarang pada babak kedua. Namun akhirnya ia dapat membalas kesalahannya sehingga mempertahankan kedudukan sama kuat hingga akhir pertandingan. Tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 habis terjual alias sold out. Laga antara timnas Indonesia menghadapi Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa besok. Kabar soal habisnya tiket pertandingan tersebut disampaikan melalui akun media sosial timnas Indonesia pada Minggu malam tadi. Antusiasme supporter Garuda menyaksikan laga ini memang luar biasa. Selain laga berlangsung di hari kerja, tiket yang dijual pun relatif lebih mahal. Sementara itu PSSI menjual tiket pertandingan dalam 4 kategori, yakni Premium West dan juga S, dengan harga 1,5 juta rupiah. Jelang pertandingan nanti, timnas Indonesia diprediksi bisa meraih kemenangan atas Australia. Timnas Indonesia punya modal yang bagus saat menahan imbang Arab Saudi di kandangnya pada laga pertama. Dengan sold-outnya tiket pertandingan besok antara Indonesia kontra Australia, maka dipastikan Stadion GBK akan dipenuhi oleh 78.000 supporter Garuda. Tentu hal ini menjadi tantangan berat untuk tim lawan, karena akan diteror selama 90 menit penuh oleh pendukung tim tuan rumah. Sebelumnya juga pelatih Australia Graham Arnold sudah menduga hal ini akan terjadi, karena ia tahu bagaimana fanatiknya supporter Garuda di Indonesia. Maka tidak heran setiap laga timnas Indonesia di sini akan selalu dipenuhi oleh para pendukung setianya. Kiper Australia Joe Gauci memberikan pujian setinggi langit terhadap lapangan latihan yang biasa digunakan timnas Indonesia. Australia dikabarkan memang sudah menggelar sesi latihan perdana di lapangan Senayan pada Sabtu sore kemarin. Sesi latihan itu digelar secara tertutup dengan adanya kain hitam yang membentang mengelilingi pagar latihan timnas Indonesia tersebut. Usut punya usut, ternyata penggunaan kain hitam itu merupakan permintaan khusus dari skuad Australia jelang menghadapi timnas Indonesia. Selepas melakukan sesi latihan, salah satu kiper Australia Joe Gauci memberikan pujian terhadap kualitas lapangan Senayan. Joe Gauci menyebut jika lapangan Senayan jadi salah satu lapangan latihan terbaik di Asia. Lapangan Senayan memang kerap digunakan sebagai tempat latihan timnas Indonesia dalam berbagai kelompok umur. Kemudian selain berbicara perihal kualitas lapangan, kiper Australia itu juga membahas terkait cuaca di Indonesia, utamanya di Jakarta. Joe Gauci mengaku bahwa saat melakukan sesi latihan, dirinya belum terbiasa dengan cuaca hangat seperti di Indonesia. Hal itu disebabkan lantaran dirinya bermain di Liga Inggris, tepatnya bermain bersama Birmingham City yang cenderung memiliki cuaca yang dingin. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia pagi hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kiko Football. Oke guys, ya itulah kabar berita yang sudah gua reaction ya. Oke, sedikit kita mereview terhadap berita tadi guys, ya mengenai
Martin Paes yang sudah beradaptasi dengan cuaca yang ada di Jakarta. Kata Martin Paes, cuaca yang ada di Jakarta lebih baik dibanding dengan cuaca yang ada di Arab, guys. Ya, semoga ini menjadi salah satu sinyal positif juga. Dan menurut salah satu pemain Australia, ya, ini berbanding terbalik ya, karena dia dan banyak sekali pemain Australia yang bermain di Eropa. Menurut mereka cuaca di Indonesia sedikit hangat ya. Dan mungkin hampir sama efeknya karena ada beberapa pemain kita yang upload juga bermain di Eropa. Mungkin ini juga sedikit menjadi kendala karena laga akan digelar kick off pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, guys ya. Oke, semoga timnas Indonesia mampu mengatasi itu semua, karena dulu di ronde kedua ketika Indonesia menghadapi Irak ya, itu juga dilaksanakan pada jam 4 sore ya, di waktu yang sama. Semoga mereka sudah terbiasa dengan cuaca yang ada di Indonesia, guys. Oke ya, di laga nanti sore kemungkinan Justin Hubner juga sudah mulai bisa membela timnas Indonesia karena akumulasi kartu kuning yang sempat membuat Justin Hubner tidak bisa membela Indonesia ketika lawan Arab kemarin ya. Semoga bisa dimanfaatkan nanti ya. Dan kemungkinan nanti lini belakang Indonesia akan semakin kokoh ya. Dan kemungkinan Calvin Verdong juga bisa dimainkan di posisi semula, di posisi kiri kalau nggak salah ya. Semoga bisa membantu menyerang ya, membantu pemain lainnya untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Guys, mungkin ini yang menjadi alasan kenapa PSSI merubah pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia yang sebelumnya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun akhirnya pertandingan ini dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno ya. Yang menjadi alasan adalah soal tiketing, guys ya. Salah satunya adalah target penonton, guys. Dan akhirnya ketika diubah di Stadion Gelora Bung Karno, target panitia akhirnya terpenuhi, guys ya. Hampir seluruh penjualan tiket penonton habis di semua kelas, guys. Wow, luar biasa sekali. Dan gua juga sempat melihat ada beberapa YouTuber asal Malaysia ya yang rela menonton laga antara timnas Indonesia melawan Australia dibanding dengan turnamen yang digelar di Malaysia sendiri, guys. Ini patut kita apresiasi nih, guys ya. Wow, luar biasa sekali. Dan gak hanya YouTuber, banyak sekali penonton asal Malaysia yang besok mungkin banyak menonton laga antara Indonesia melawan Australia. Wow, luar biasa sekali. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat video reaction ini, please dukung channel gua dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan video reaction gua terhadap seputar timnas Indonesia dan ulasan terhadap kabar bola seputar timnas Indonesia, guys. Oke, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam olahraga.